فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan menyampaikan satu hadis Nabi tentang 3 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Para ulama berpendapat bahwa sholat yang dilarang dilakukan pada waktu-waktu ini adalah sholat-sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sebelum dan sesudah sholat fardu. Dan ulama memberikan hukum fikihnya yaitu makruh. Makruh dalam arti jika dikerjakan berdosa dan jika ditinggalkan berpahala. Jadi saudara seiman, kita tetap wajib berhati-hati jika ingin melakukan sholat sunnah di waktu-waktu terlarang ini. Dan inilah dia bunyi hadisnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kami sholat atau mengubur orang-orang mati, yaitu pada saat 1. Ketika matahari terbit hingga naik. Hadis ini disahihkan oleh 7 ulama hadis. Waktu pertama yang dilarang untuk melakukan sholat yaitu sholat sunnah setelah sholat subuh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan alasan dilarangnya melakukan sholat sunnah setelah subuh melalui perkataan beliau kepada Amir bin Abbasah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah sholat subuh, kemudian hentikanlah sholat hingga matahari terbit dan naik. Karena sesungguhnya ketika terbit matahari berada di antara 2 tanduk setan. Pada waktu itu, orang-orang kafir sujud kepada matahari. Hadis ini disahihkan oleh Al-Miskah dan Imam Muslim. Waktu kedua yang dilarang untuk melakukan sholat yaitu ketika matahari tepat berada di atas ubun-ubun kita. Hal ini berdasarkan hadis yang sama yaitu dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ia berkata, 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kami sholat atau mengubur orang-orang mati, yaitu pada saat ketika matahari terbit hingga naik. Yang kedua yaitu ketika pertengahan siang hingga matahari tergelincir. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan alasan dilarangnya sholat pada saat matahari berada tepat di ubun-ubun kita, yaitu karena waktu itu jahanam bergejolak. Jika bayangan telah condong ke barat, maka sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu dihadiri dan disaksikan. Lalu bolehkah kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid di waktu-waktu terlarang? Dalam hal ini ulama mempunyai 2 pendapat. 3 imam mazhab mengatakan tidak boleh, sedangkan 1 yaitu Imam Syafi'i mengatakan membolehkan dengan dalil yang sangat roji, yang sangat kuat, yaitu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor 1163 dan Muslim nomor 1687. Jadi berdasarkan hadis ini, ketika kita mendatangi suatu majelis, maka sangat ditekankan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu. Seperti ketika kita mendatangi sholat Jumat di mana khatib sedang berkhutbah. Perintah ini diperkuat dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat lantas bersuci sebaik-baiknya menggunakan minyak rambut atau mengenakan minyak wangi, kemudian keluar dan tidak memisahkan antara 2 orang, lalu sholat sunnah semampunya. Setelah itu ia diam ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain.
Waktu ketiga yang dilarang Nabi untuk melakukan sholat yaitu ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Hal ini berdasarkan hadis dari Uqban bin Amir radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat atau untuk menguburkan orang-orang mati. Di antaranya yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi, kedua ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat, yang ketiga adalah ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Hal ini diperkuat lagi dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat setelah solat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada solat setelah solat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari nomor 586 dan Muslim 827. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan dilarangnya melakukan sholat pada waktu sebelum matahari tenggelam dengan sempurna, yaitu Rasulullah bersabda, hentikanlah sholat hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya ia terbenam di antara 2 tanduk setan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Saudara seiman kaum muslimin dan muslimat, itulah 3 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah, karena hukumnya makruh, yaitu jika dilakukan maka berdosa. Dan Rasulullah juga sudah menjelaskan apa alasan dilarangnya waktu-waktu tersebut untuk melakukan sholat. Dan masih banyak kaum muslimin dan muslimat yang melakukan sholat sunnah sebelum maghrib ketika matahari belum sempurna tenggelam. Padahal hal tersebut sangat dilarang dalam agama. Mudah-mudahan hal ini memberikan ilmu dan penambahan pengetahuan buat kita sehingga bermanfaat dan kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, mulai sekarang mari kita jaga ibadah kita, terutama sholat, dengan kehati-hatian. Kehati-hatian itu sangat dibutuhkan dalam Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak berhati-hati sehingga ia sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 585. Saya akhiri kajian ini dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.